Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan penolong bagi kita di tengah-tengah perjalanan kita di dalam dunia ini bersama Tuhan. Saya akan baca nats bagi kita. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara-saudara, untuk sejenak lupakan dulu masalah corona. Kita anggap dulu bahwa hidup ini tidak ada coronanya, tidak ada COVID-19-nya. Kita anggap dulu demikian. Dalam situasi yang demikian, tidak ada corona, hidup baik-baik saja. Ketika saudara pulang dari luar, kembali ke rumah, apa hal pertama yang saudara lakukan? Apa hal pertama yang saudara lakukan ketika kembali dari luar pulang ke rumah? Disimpan dulu jawabannya, saudara-saudaraku. Lalu sekarang saya ubah sedikit pertanyaannya. Ketika saudara masih pacaran dulu, atau saat ini bagi yang belum menikah sudah punya pacar, sedang pacaran, apa yang akan saudara lakukan ketika saudara baru tiba di rumah kekasih atau baru bertemu dengan kekasih? Ya tentu menjabat tangannya, atau menyalamnya, atau memegang tangannya. Sedikitnya memandanginya, kan begitu. Memandanginya dulu, kendati sudah janji bahwa ada hal atau pekerjaan yang harus dikerjakan hari itu bersama kekasih. Saya yakin begitu bertemu tidak langsung mana pekerjaannya supaya kita kerjakan. Saya yakin tidak itu. Tetapi pastilah memberikan waktu dulu untuk duduk bersama mungkin, pandang-pandangan, atau menikmati kebersamaan. Sedikitnya itu dulu yang pertama kali harus dikerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya pertanyaan pertama tadi, soal apa yang akan dikerjakan begitu kembali ke rumah. Dengan pertanyaan kedua, sebenarnya orang yang dijumpai kan sama, yaitu siapa? Kekasih kita. Kalau di rumah sekarang ada orang tua, ada istri, atau suami, atau anak, mereka kan kekasih-kekasih kita. Tapi apakah jawaban kita atas pertanyaan pertama tadi dan atas pertanyaan kedua sama? Nah memang begitulah kita seringnya. Seharusnya lebih lagi kalau pulang ke rumah. Ini malah tidak sama, kan begitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi ada hal yang sangat penting dari kedua pertanyaan itu dan dari kedua jawaban kita yang berbeda itu. Kenapa jawabannya berbeda? Kenapa jawabannya berbeda? Padahal pada hakikatnya orang-orang yang kita jumpai tetap sama, yaitu mereka kekasih kita. Apakah kita tahu penyebabnya? Apakah ini karena soal cinta? Cinta atau tidak cinta lagi? Saya kira tidak. Tetapi apa yang membuatnya demikian? Jawabannya adalah karena soal kerinduan. Ini soal kerinduan, bukan soal cinta, saudara. Tapi ini soal kerinduan. Apakah kita merindukannya atau tidak? Karena kalau saya tanya, apakah bapak-bapak yang keluar rumah, kalau pulang ke rumah, apakah istri yang di rumah dicintai? Pasti jawabannya dicintai. Demikian dengan ibu-ibu kalau pulang ke rumah. Apakah ibu-ibu mencintai bapak yang di rumah? Pasti jawabannya dicintai. Apakah bapak ibu mencintai anak-anak yang di rumah? Pasti jawabannya mencintai. Jadi ini bukan soal cinta. Ini adalah soal rindu atau tidak rindu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tidak merasakan ada rindulah, sehingga kita ketika pulang ke rumah biasa-biasa saja. Dan karena ada rindulah, bahkan rindu yang menggebu-gebulah, begitu bertemu dengan kekasih waktu pacaran, kita begitu merasakan sesuatu dan merasakan ini yang paling penting ketika baru bertemu. Menikmati kebersamaan. Kebersamaan itu sangat terasa. Kerinduanlah yang membuatnya demikian. Saudara, kita kembali kepada nats kita tadi, Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair.
Saudaraku, apakah kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini, seenak apapun kita, selancar apapun hidup kita, senyaman apapun hidup kita sekarang, apakah kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup di padang gurun? Apalagi jika hidup kita sekarang tidak nyaman, tidak lancar, hidup dengan banyak kesusahan, apakah kita menyadari bahwa kita sedang hidup di dalam hidup di padang gurun? Saudaraku, hidup di dunia ini, seenak apapun hidup kita, selancar apapun hidup kita, apalagi sesusah apapun hidup kita, kita sedang hidup di padang gurun. Saudara-saudaraku, hidup di dunia adalah hidup di padang gurun, di mana di sana terdapat rupa-rupa kesusahan. Kejadian 3 ayat 17-19, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan menerangkan bahwa mereka akan hidup tidak di taman lagi, tidak di taman Eden itu lagi, melainkan akan hidup di tanah dari mana mereka diambil, yaitu tanah terkutuk karena dosa mereka. Tanah yang menghasilkan duri dan rumput bagi mereka, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia hidup dalam konsep taman di Taman Eden, pindah kepada kehidupan dalam konsep tanah, debu, gurun di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bisa saja berkata, oh, hidup tidak sesusah itu kok. Hidup tidak sesusah itu. Hidup gampang, hidup sudah mudah. Kalaupun susah, tidak sesusah yang dikatakan firman Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menjelaskan keadaan kita, bahwa kita hidup di padang gurun. Bagaimanapun keadaan kita, sesenang apapun, kita sedang hidup di padang gurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di padang gurun di mana kita sedang berhadapan atau sedang pasti akan berhadapan dengan rupa-rupa kesusahan, dengan rupa-rupa kesulitan. Dan bukan hanya itu, kita tidak boleh lupa, ketika manusia dipindahkan dari hidup, dari taman kepada padang gurun, kepada tanah, bukan hanya manusia, tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa si ular dikatakan seumur hidupnya dia akan makan tanah, debu tanah. Artinya apa? Bersama kita ada iblis di tengah-tengah dunia ini yang mencoba menjatuhkan kita di tengah-tengah kesusahan hidup kita, menjauhkan kita dari Tuhan di tengah-tengah kesusahan hidup kita. Saudara, saya berharap kita bisa memahami, demikianlah kehidupan kita di dunia ini. Demikianlah padang gurun kita di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya pemazmur sangat menyadari hal itu. Itu sebabnya dia katakan dalam ayat 1 Mazmur 63 tadi, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, menyadari keberadaannya di mana. Kita pun harus menyadari, kita sedang hidup di padang gurun dunia. Dan bahkan sebenarnya, kita sendiri adalah padang gurun. Saudara-saudara, bukankah dalam Kejadian 2 ayat 7 diterangkan bahwa kita ini manusia diciptakan dari debu tanah? Bukankah kita ini adalah tanah? Bukankah kita ini adalah padang gurun? Jadi bisa kita simpulkan, kehidupan kita adalah padang gurun yang hidup di tengah padang gurun. Supaya kita bisa merasakan dan menyadari dan membayangkan betapa keringnya hidup kita. Kalau kita tidak punya kesadaran itu, saya yakin kita pun tidak akan pernah punya kesadaran akan pentingnya air dalam hidup kita. Saudara-saudara, selanjutnya dalam ayat 2 Mazmur 63 tadi dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ketika orang akan menghadapi perjalanan di padang gurun, saudara-saudara, atau ketika kita sedang di padang gurun, apa hal pertama, apakah yang sangat penting dan pertama sekali dipersiapkannya atau dicarinya? Bukankah air? Apakah yang paling dipersiapkannya? Bukankah air? Apakah yang paling dicarinya? Bukankah air? Pemazmur berkata kepada Tuhan, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Yang diawali dengan kesadarannya bahwa dia sedang berada di padang gurun.
Akhirnya membuat dia mengerti apa yang paling penting baginya, apa yang harus dicarinya, yaitu air. Ini mengingatkan kita akan apa yang saya jelaskan di atas, bahwa kita tidak boleh lupa. Kita adalah padang gurun di tengah-tengah padang gurun. Yang paling kita perlukan adalah air. Kita bergantung kepada air. Kerinduan pemazmur adalah Tuhan. Dia tahu benar bahwa dirinya adalah padang gurun yang hidup di padang gurun. Dan dia tahu bahwa air hidupnya adalah Tuhan. Tuhanlah yang dimaksudkan ketika dia berkata, "Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu." Saudaraku, semua kita kering dan hidup di kekeringan. Dan semua kita memerlukan Tuhan. Semua kita berhadapan dengan kekeringan. Dan semua kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Kita selalu memerlukan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa memuaskan dahaga kita di tengah kekeringan hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara, mari selalu menyadari hal ini. Dan selalu merindukan Tuhan. Merindukan firman Tuhan, sang air kehidupan. Karena hanya Tuhan yang dapat menyegarkan jiwa kita, menyegarkan tubuh kita, menyegarkan seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang bisa, saudara. Indahnya kehidupan rumah tangga tidak bisa menyegarkan jiwa kita. Lancarnya pendapatan tidak bisa menyegarkan jiwa kita. Tersedianya segala sesuatu tidak bisa menyegarkan jiwa kita. Dan kalau jiwa kita kering, kesegaran tubuh pun tidak akan ada artinya. Ketika jiwa kita sudah dipuaskan oleh air kehidupan, yaitu firman Tuhan, disitulah seluruh tubuh, seluruh diri kita akan merasakan kesegaran, bahkan ketika kita sebenarnya sedang sakit. Saudara-saudaraku, mari terus merindukan firman Tuhan. Merindukan firman-Nya, karena hanya di dalam firman-Nya, satu-satunya yang pertama dan terutama, kita bisa mengenal Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan, yang adalah penyegar kehidupan kita, penyegar hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak boleh lupa. Hanya orang yang datang dengan kerinduan yang akan merasakan indahnya pertemuan. Betapa indahnya pertemuan. Dan hanya orang yang mengalami indahnya pertemuan yang akan merasakan indahnya sebuah hubungan. Saudara-saudaraku, mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Karena ketika kita rindu akan firman-Nya, kita akan sungguh bertemu dengan firman-Nya. Ketika kita bertemu dengan firman-Nya, kita akan diberikan kuasa untuk menikmatinya, untuk melakukannya, untuk mengecapnya dalam hidup kita. Saudaraku, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.